mahasiswa OSIS 2025 dan 2026 udah juga. Terus kamu mau nyalonin Cap? Ya jelas dong, kan ini kesempatan emas, kita harus daftar sekarang juga. Kita? Iya, kita. Ya, aku nggak mau jadi wakil ketua OSIS. Tanggung jawabnya pasti gede. Kita juga harus fokus sama pelajaran kita. Udahlah, yuk daftar aja sekarang. Yuk. Loh, kalian mau daftar ketua OSIS juga? Iya, kalian juga mau daftar? Iya. Udah bareng aja. Yuk. Yuk. Assalamualaikum. Ya silakan masuk. Sudah. Ya. Silakan. Oke silakan bisa duduk. Terima kasih Pak. Kalian di sini ada keperluan apa? Ya, jadi begini Pak. Oke, kalian bisa isi formulir ini terlebih dahulu untuk melengkapi data-data kalian. Oke, Siapa? ya. Ya. Coba. Oke, saya terima dulu nih ya. Kalian bisa lanjut. Siapa? Ya. Semangat ya. Coba, siapa? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, agenda kita hari ini yaitu kita akan melaksanakan pengambilan nomor urut oleh masing-masing paslon. Oke, untuk masing-masing paslon silakan bisa maju ke depan. Silakan bisa duduk. Oke, jangan salah lama. Silakan untuk masing-masing paslon bisa ambil nomor urut. Oke, jadi pasangan Asyam dan Bayu, kalian adalah paslon nomor urut 1, Amar dan Belkis, kalian adalah paslon nomor urut 2. Oke. Untuk sekarang, kalian bisa persiapkan untuk kampanye ke depannya. Untuk kampanyenya, waktunya adalah 2 hari. Bisa dipersiapkan dari sekarang. Oke, silakan untuk kedua paslon bisa tanda tangan berkas-berkasnya terlebih dahulu. Oke, kalian sudah tanda tangan berkas-berkas. Setelah ini kalian bisa kembali. Oke, saya akhiri agenda kita hari ini, pemilihan nomor urut. Terima kasih. Silahkan dipersiapkan untuk kampanye kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang telah ditunjuk sebagai tim sukses dalam perwakilan dari setiap kelasnya. Di sini pada pertemuan hari ini kita membahas tentang visi misi kita dan nanti prokernya nantinya gimana, mohon usulannya.
dan agar paslon 1 ini dapat sukses, lancar, dan dapat terpilih menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2025-2026. Dan sebelumnya izinkan kami memaparkan visi dan misi kami. Oke, untuk visinya sendiri yaitu menjadikan OSIS sebagai organisasi yang berprestasi, bertanggung jawab, dan dalam mewujudkan siswa yang berprestasi, kreatif, dan berkarakter. Nah, untuk misinya sendiri untuk paslon 1 ini kita dapatkan yang pertama, meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Mengapa kita perlu misi ini? Karena bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan yang mendukung prestasi akademik dan non-akademik SMK Negeri 2 Pekalongan. Yang kedua, membantu menegakkan tata tertib karena dapat menumbuhkan semangat kepemimpinan, kerjasama, dan jiwa sosial di kalangan lingkungan sekolah SMK Negeri 2 Pekalongan. Dan yang tidak kalah penting, yang ketiga yaitu menjadi penghubung aspirasi siswa kepada pihak guru ataupun pihak sekolah secara bijak dan bertanggung jawab. Mungkin paparan dari visi misi paslon 1. Nah, dari kalian sendiri adakah yang punya usulan buat program kerja kita? Gimana nih guys, setelah mendengar visi misi dari mereka, menurut kalian pakar yang cocok buat ini apa? Gimana kalau ningkatin literasi di SMK 2? Karena kan kayaknya literasi di kita minim banget ya. Iya, setuju banget itu kan. Boleh tuh, boleh. Gimana cara ningkatin literasi? Kan orang-orang tuh kan sendiri-sendiri kan, mesti nggak apa-apa. Mesti kan bakal susah kan kalau bisa disuruh aja literasi. Menurut kalian gimana? Kira-kira? Gimana kalau kita ada literasinya tuh kayak gini gitu loh. Jadi, misal kita kasih mereka tuh pasang-pasangan gitu kan. Nah, terus nanti kita kasih tema. Nah, nanti mereka dalam waktu beberapa menit harus bikin satu paragraf cerita. Jadi kan mereka bisa kerjasama tuh. Juga siswa-siswi itu biar nggak boring gitu. Iya. Dengan berbagai macam bentuk cerita kan. Iya. Oke. Itu waktu pelaksanaannya biasanya Enaknya gimana ya? Oh iya, kapan ya? Kalau pagi-pagi sebelum pelajaran gimana? Boleh. Ya. Sekitar jam 7. Setuju. Sebelum pelajaran biar otaknya refreshing. Iya, berangkat. Oke, usulan pertama udah dapet nih. Kira-kira protokol selanjutnya apa ya? Aku ada usulan nih, gimana kalau kita mengadakan senam setiap hari? Setiap hari. Buset ya. Setiap hari. Baik gak sih? Ya, boleh sih senam, tapi ya setiap hari apa gitu? Jangan setiap hari dong. Kita ganti kegiatan lain gitu, jangan senam. Itu mau harinya hari apa nih? Jumat. Coba Jumat. Habis ini. Habis apa namanya? Habis sholat Jumat gimana? Wih, setuju tuh. Setuju kan? Iya. Karena kan setelah sholat Jumat itu kan banyak orang yang boring tuh kan. Iya. Perlu ice breaking lah, Pak. Ya masa habis Jumat kan panas. Kalau Iya. kalau saya nggak setuju, soalnya emang lu mau jadi keseng anjing? Pekalongan sih. Pekalongan. Ya gak apa-apa. Mending diganti siang atau pagi itu. Ya pagi lah. Pagi sih, pagi deh. Beda sih pagi enaknya gitu. Kan seringnya juga pagi. Kalau siang-siang ya hitam mulai. Oke. Jadi setiap hari Jumat pagi ya. Ya, oke, sip. Nah, ini kan kurang satu lagi lah buat proker kita 1 tahun periode ini. Nah, gimana kalau proker terakhir ini kita adain bersih-bersih sekolah setiap hari Minggu? Kebersihan setiap minggu. Yang bener aja. Capek bos. Libur bos. Gimana ada? Kalian punya usulan nggak gitu? Lain. Kayaknya jangan deh. Apalagi kan sekolah kita nggak cuma muslim aja ya. Apalagi ada yang non. Nah itu kan biasanya setiap hari minggu ada ibadah kan. Mungkin kita bisa ganti hari lain gitu. Kayaknya Iya. Tapi ganti program lain aja ya. enggak sih, mager sih kebiasaan. Kita gua nggak punya tugas kan buat Tapi ngerjain. ada nentang nggak sih? Ya, beda
gimana kalau kita adain kegiatan kayak keagamaan gitu? Bisa sih? Keagamanya tuh gimana? Kayak kita kan Muslim nih yang gini nih. Nah, sebelum pelajaran tuh bisa kayak sambil mulai tadarus baca tadarus saban berapa menit gitu. Nah, kan yang muslim kan bisa tadarus nih lah, yang saya muslim mungkin juga bisa ya sesuai agamanya nanti apa ya, maksudnya kayak Membaca Alkitab gitu. ya mungkin yang Kristen atau yang itu lah, yang apa tergantung sendiri sesuai agama. Jadi waktu itu bisa sesuai kita menurut dalam agama kita masing-masing gitu. Itu bagus. Itu bagus. Iya. Sangat. Baik, kita sudahi saja rapat hari ini. Mungkin kita sudah menemukan beberapa proker yang cocok buat paslon 1 untuk periode 2025 hingga 2026 mendatang, yaitu 1. Meningkatkan literasi siswa. 2. Mengadakan senam pagi. Dan untuk proker yang ketiga yaitu keagamaan, yaitu yang muslim bisa melakukan tadarus dan yang muslim bisa membaca Alkitab. baik. Sekian rapat kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Oh iya, Belkis, gimana jadinya visi dan misi sama prokernya? Apakah sudah didiskusikan sama Amar? Ya udah beres tuh Mak. Kemarin baru aja aku diskusin sama Amar waktu pulang sekolah. Oh, oke deh kalau gitu. Oh iya, by the way, Amarnya di mana ya? Gak tahu nih, kayaknya dia telat kali ya. Mana sih ya? Udah deh, kita tunggu aja deh. Padahal kita mau. Ya, Nih, biar saya begini, proker sama visi misi buat kita kalau ketua OSIS nanti. Amar, kok prokernya berubah? Ya tadi malam sempat aku revisiin dikit. Ini kan beda Mar sama yang kita diskusin kemarin. Loh, nggak apa-apa, lagian ini sudah lebih bagus daripada yang kemarin. Ya gak gitu dong, kan kamu berarti ngambil keputusan sendiri. Udah lah, ini juga Udah. Kalau ini gimana sih? Satu paslon kok malah berbeda pendapat. Katanya sudah didiskusikan. Ya berarti kan salah dia. Memang kemarin udah didiskusiin. Loh, kok salah aku? Ya kan kamu yang ubah-ubah. Aku kan ngubah tujuannya supaya lebih bagus, lebih. Gak bagus, ini beda sama visi misi kita. Nah, Nggak suka. tapi kan ini. Ya udah serah lu dah. Gis. Gimana ini bersih? Gimana sih Mak? Kok bisa kayak gitu? Udah, santai. Ini kita. Jangan santai-santai aja dong. Ini beda. Ini wakilnya udah pergi loh. Udah percaya sama aku, di sini aku ketuanya. Kita pakai proker sama visi misi yang ini. Aku yakin 100% kita pasti lolos. Mar, jangan ambil kesepakatan sendiri ya, Mar. Iya, apalagi kan kalian mencalonkan 2 orang. Iya, bersama. Bersama. Keputusan apapun itu harus diambil Secara bersama. Jangan mentang-mentang kamu jadi calon ketua, jadinya kamu seenaknya aja. Nggak kayak gitu ya. Sebelahnya. Makasih. Kan Apa sih? apa yang salah ya? Perasaan bagus-bagus aja. Alah, udah amat lah. Aku yakin nanti pasti aku yang lolos. Gimana nih? Kita samperin bagus aja yuk. Ayo. Biar masalahnya cepat selesai. Iya lagian bentar lagi loh. Iya, makanya kita nggak butuh waktu lama. Yuk kita samperin bagus aja yuk. Ayo. Belkis. Kis, gimana nih Bel? Jadinya Makanya. iya berantakan gini sih. Ya salahin aja si Amar. Kita butuh waktu cuma dikit loh. Ini udah mepet banget ini. Kita juga bingung ya kalau ketosnya sama wakilnya aja berantem kayak gini lah. Katanya berada di mana ini? Iya nih, gimana ini? Sebagai tim sih kita juga bingung. Harus membela siapa? Nah, siapa ketuanya sekarang? Hah? Emang tuh sama Amar. Iya. Apa sih ngubah-ngubah tanpa ada persetujuan? Dari kedua pihak. Tapi sebenarnya kemarin udah fix kan kalian Udah fix. Kita berdua tuh udah bener-bener ngobrol.
baik-baik, kita diskusiin baik-baik, udah ketemu titik tengahnya. Besoknya dia langsung ngubah gitu aja. Terus kamu gimana? Masih mau bareng sama dia? Ya gimana lagi? Kan udah deket. Udah, sabar aja ya Bel. Yaudah nanti kita coba omongin lagi, kita diskusiin lagi supaya kita nemu jalan tengahnya lagi biar visi misi sama prokernya kita cepet jadi. Semangat. Semangat ya. Yuk. Kita juga mau persiapan yang lainnya. Yuk. Paslon 1 anu Paslon 1 anu Paslon 1 naik Paslon 1 Ayo Malika, kita harus dukung paslon nomor 2 supaya bisa menang dan bisa mewujudkan visi dan misi untuk sekolah kita menjadi lebih baik. pasti. Let's go! Ayo dukung paslon nomor 2! Paslon 2! Dendam Paslon 2! apa ini kok ribut-ribut sih? Kita lagi ini tahu kita jadi tim ses paslon nomor 2 nih. Join. Paslon 2! Jangan lupa dukung paslon nomor 2! Aduh, besok udah pemilihan, tapi aku masih bingung mau milih yang mana. Iya nih, semua paslon kan punya kelebihan masing-masing. Iya, aku lihat di posternya, visi misinya sangat-sangat bagus. Nah itu masalahnya, aku jadi bingung mau milih yang mana. Apa aku pilih dua-duanya aja ya? Aku mau nyari yang benar-benar kerja, bukan cuma janji di kampanye aja. Kayak tahun kemarin, cuma janji di kampanye, tapi kenyataannya mana? Besok jangan lupa bebas ya, jangan sampai golput lo ya. Mari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 2 Pekalongan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pembina OSIS, Ketua MPK beserta jajarannya, dan tak lupa teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti acara debat terbuka pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2020. Izinkan saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu sambutan, acara yang kedua perkenalan paslon dan penyampaian visi misi, acara yang ketiga debat, dan acara terakhir penutup. Teman-teman sekalian, pemilihan ini adalah momen penting bagi kita semua untuk menentukan siapa yang akan memimpin OSIS selama 1 tahun ke depan. Oleh karena itu, mari kita ikuti acara ini dengan penuh semangat, tertib, dan menjunjung tinggi musyawarah mufakat. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu agar acara debat pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah ini acara dapat berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari wakil kesiswaan yang akan disampaikan oleh perwakilan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja,
saya di sini mewakili dari Bapak Wakil Kesiswaan yang tidak dapat hadir pada acara hari ini. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan tertib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang kedua yaitu perkenalan paslon dan penyampaian visi misi mereka. Marilah kita sambut kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS kita, paslon 1, Bayu dan Asyam. Paslon 2, Bilqis dan Amar. Silahkan setiap paslon bisa memperkenalkan diri dan memaparkan visi misinya. Dimulai dari paslon pertama, Asyam dan Bayu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izinkan kami memperkenalkan diri sebagai calon kandidat OSIS paslon 1. Saya sendiri Muhammad Asyam Islamullah sebagai calon ketua OSIS dan rekan saya Bayu Desada sebagai calon wakil ketua OSIS. Dan izinkan saya menyampaikan visi dan misi dalam mencalonkan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2025-2026. Yang pertama, visi kami yaitu menjadikan OSIS sebagai organisasi yang berprestasi, bertanggung jawab dan menjadi teladan dan mewujudkan siswa aktif, kreatif dan berkarakter. Yang tak kalah juga, misi kami yaitu meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Yang kedua, membantu menegakkan tata tertib. Yang ketiga, dan tak kalah penting, yaitu menjadi penghubung aspirasi siswa kepada pihak sekolah secara bijak dan bertanggung jawab. Dan untuk program kerjanya sendiri ada 3. Yang pertama, meningkatkan literasi siswa. Yang kedua, mengadakan senam pagi. Dan yang ketiga, kegiatan keagamaan. Sekian visi misi dan proker dari paslon 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari paslon 2. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Amar Mutafar sebagai calon ketua paslon 2. Dan saya Dr. Fadila sebagai calon wakil ketua OSIS. Sebelumnya izinkan kami menyebutkan visi, misi, serta proker kami. Untuk visi, menjadikan OSIS bukan sekedar organisasi, tapi rumah ide dan aksi. Tempat di mana suara siswa bukan hanya didengar, tapi juga diwujudkan. Untuk misi kami, yang pertama, mengubah stigma OSIS dari cuma formalitas menjadi wadah yang nyata bekerja. Selanjutnya, menciptakan kegiatan yang relate, seru tapi tetap bermakna, bukan cuma rutinitas tahunan. Yang terakhir, mengangkat ide liar dan kreatif siswa menjadi program yang nyata dan bertambah. Untuk program kerjanya, yang pertama ada belajar outdoor, yang kedua juga anti bullying, dan yang terakhir ada detektif sampah. Saatnya kita memasuki sesi debat yang pertama yang akan diberikan oleh para penanya. Kepada beliau kami persilakan. Oke. Pertanyaan pertama untuk paslon 1, dengarkan. Bagaimana kalian akan menangani potensi resistensi dari siswa yang tidak terbiasa dengan kegiatan membaca buku sehari minimal 10 menit? Dan apa strategi kalian untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi siswa dalam kegiatan tersebut? Silakan. Silahkan untuk paslon 1 bisa menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Waktu dimulai 1 menit ketika Anda berbicara. Izinkan kami menjawab dari pertanyaan Dewan Negeri. Yang pertama, kami akan mengadakan diskusi dengan siswa untuk memahami alasan resistensi mereka dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya membaca. Yang kedua, menyediakan buku yang menarik karena para siswa akan tertarik dengan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka minati. Contohnya seperti novel-novel yang terkini, seperti Derelie dan buku-buku pelajaran yang
secara langsung update dari pemerintah. Yang ketiga yaitu mengadakan kegiatan membaca yang menarik, karena dengan membaca yang menarik mereka akan tertarik dengan dan mengikuti arahan dari pihak yang berwenang. Yang keempat yaitu memberikan penghargaan dan pengakuan kepada siswa. Jadi mereka tidak semata-mata membaca dan tidak ada benefit dari mereka yang telah dilakukan. Dengan memberikan penghargaan dan pengakuan kepada siswa, siswa akan memiliki antusias yang berlebih dan ingin berlomba-lomba untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan tersebut. Mungkin jawaban dari paslon 1 begitu saja, dan apakah sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua masih sama untuk paslon 1. Bagaimana kalian akan menyeimbangkan antara kegiatan keagamaan yang direncanakan dengan kebutuhan dan keberagaman agama di sekolah? Dan apa langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut inklusif dan tidak memarginalkan siswa dari latar belakang agama yang berbeda? Terima kasih atas pertanyaannya Dewan Juri. Izinkan kami menjawab. Bagaimana kami akan menyeimbangkan antara kegiatan keagamaan yang direncanakan dengan kebutuhan dan keberagaman agama di siswa di sekolah. Kami akan memastikan kegiatan keagamaan bersifat inklusif dan menghargai keberagaman. Dan langkah-langkah yang akan kami buat yaitu: 1. Mengadakan dialog dengan siswa dan guru dari berbagai latar belakang agama untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka. Yang kedua, mengembangkan kegiatan keagamaan yang inklusif dan menghormati keberagaman siswa. Yang ketiga, menyediakan kegiatan keagamaan alternatif bagi siswa yang tidak beragama mayoritas. Begitu saja jawaban dari kami. Apakah sudah menjawab? Apakah sudah cukup? Sudah. Selanjutnya pertanyaan untuk paslon 2, saya akan bacakan. Pertanyaan pertama, bagaimana kalian akan menangani potensi penolakan dari pihak sekolah atau guru terhadap program Hari Tanpa Seragam yang kalian usulkan? Dan apa argumen yang kalian akan gunakan untuk meyakinkan mereka bahwa program itu dapat bermanfaat bagi siswa? Terima kasih. Ya, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri, yaitu tentang bagaimana cara kami menangani potensi penolakan dari pihak sekolah atau guru terhadap program kami, yaitu Hari Tanpa Seragam yang diusulkan, dan argumen yang akan kami berikan untuk meyakinkannya. Ya, jadi untuk Hari Tanpa Seragam itu kami akan mengadakan event tertentu, yaitu contohnya pada saat selesai ulangan. Disitu kan kita sudah bebas, tidak ada jam makan yang terlalu. 3, 2, 1. Mohon maaf, waktu sudah habis. Silakan untuk paslon 2 bisa kembali. Pertanyaan kedua untuk paslon 2. Bagaimana kalian akan memastikan bahwa program detektif sampah tidak hanya menjadi kegiatan yang menyenangkan, tetapi juga berdampak nyata pada pengurangan sampah di sekolah? Dan apa langkah-langkah yang akan kalian ambil untuk mengukur keberhasilan program ini? Baiklah, izin menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Jadi pertanyaannya, bagaimana Anda akan memastikan bahwa program detektif sampah tidak hanya menjadi kegiatan yang menyenangkan, tetapi juga berdampak nyata pada pengurangan sampah di sekolah, dan apa langkah-langkah yang akan kami ambil untuk mengukur keberhasilan program ini? Jadi, program detektif sampah ini kami akan melibatkan siswa dalam memantau dan melaporkan pengelolaan sampah di kelas dan lingkungan sekolah. Untuk langkah-langkahnya sendiri, kami akan memberikan poin penghargaan untuk sesiapa saja kelas yang paling bersih, dan juga kami akan membuat laporan rutin jumlah sampah yang dikurangi atau didaur ulang. Jadi begitu. Apakah sudah menjawab? Sudah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki sesi debat yang kedua, yaitu sesi tanya jawab antar sesama paslon. Kepada paslon 1 kami persilakan untuk dapat memberikan pertanyaan kepada paslon 2, begitu pun sebaliknya. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, izinkan kami memberikan pertanyaan kepada paslon 2. Ya. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari paslon 1. Jadi, Pak nasi goreng, simolo, ketoprak, nasi goreng. Seperti itu kurang lebihnya.
Izinkan saya memberi pertanyaan kepada paslon 1. Jadi, silakan untuk bertanya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari paslon 2. Izinkan kami menjawab. Jadi menurut saya yang paling itu santai. Dan menurut saya itu santai yang paling itu sangat cukup terjadi. Dan terus karena mentok ya itu harus biasa terus itu kuat banget. Oke, sekian, terima kasih. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi debat yang ketiga, yaitu pertanyaan yang akan diberikan oleh dua siswa terpilih. Kepada siswa yang terpilih, kami persilakan. 2, 3. Izinkan saya bertanya kepada paslon 1. Apa rencana jangka panjang Anda untuk mengembangkan organisasi? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi, jawaban saya Untuk paslon 2, izinkan saya bertanya. Apa program OSIS kalian yang paling berdampak langsung untuk keseharian siswa di sekolah? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi, coba satu maju. Kami pilih nomor 2. Nah, nanti paslon 1 itu pasti akan maju. Nah, nanti ayo pilih nomor 2. Silahkan kakak. Iya, permisi kakak, saya mau menjelaskan. Oh iya, plusnya di area kotakan sini ya kak, jangan sampai keluar karena akan diambil golput. Terima kasih. Oke. Ini ya kak kertas suaranya. Pasti pilihannya Bapak. Oke. Nggak usah masukin ke ini ya. Paslon 1. Paslon ini nggak ada, tidak sah ya, karena tidak dicoblos. Paslon 1. Ini juga golput. Ini suara siapa? Yes. Paslon 1. Oke, saatnya kita penghitungan suara ya. Total ada 7. Jadi, untuk yang terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS adalah paslon 1.
sesuai.